Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Sebelum kita bahas isi video ini, mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk melihat Kemenkes RI nomor 165 tahun 2023 tentang standar akreditasi puskesmas, di mana Sobat Sehat harus melihat bab, standar, kriteria, dan pokok pikiran. Selain itu, Sobat Sehat juga perlu melihat Kepdirjen Yankes nomor D4871 tahun 2023 tentang instrumen akreditasi puskesmas, yang pada Kepdirjen ini menjelaskan tentang RDOWS yang perlu diketahui oleh Sobat Sehat. Sobat Sehat, ini adalah video saya yang ke-532 yang akan menjelaskan tentang standar 1.7 pembinaan puskesmas oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. Kita bahas dulu kriteria yang pertama dari standar 1.7, yaitu kriteria 1.7.1 tentang puskesmas harus mendapatkan pembinaan dan pengawasan terpadu dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dalam rangka perbaikan kinerja, termasuk peningkatan mutu pelayanan di puskesmas. Adapun pokok pikiran dari kriteria 1.7.1 ini meliputi A. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota sebagai tim pembina klaster binaan atau TPCB yang dibentuk dengan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan, melakukan pembinaan kepada puskesmas sebagai unit pelaksana teknis. B. Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. C. Dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota melakukan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan metode seperti Point of Care Quality Improvement atau PUCQI, PDCA, dan metode peningkatan mutu lainnya. D. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota sebagai TPCB dalam hal penyelenggaraan puskesmas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi kinerja puskesmas. E. Pembinaan oleh TPCB meliputi pembinaan dalam rangka pencapaian target PISPK, target standar pelayanan minimal atau SPM, program prioritas nasional atau PPN, dan pemenuhan standar pelayanan. F. Dalam melaksanakan tugasnya, TPCB mengacu pada pedoman, termasuk pendampingan penyusunan perencanaan perbaikan strategis atau PPS, pemantauan pengukuran dan pelaporan INM, serta pemantauan pelaporan IKP. Sedangkan elemen penilaian kriteria 1.7.1 ini meliputi A. Terdapat penetapan organisasi puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berarti ini adalah adanya SK Kadinkes tentang organisasi puskesmas. Kemudian B. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota menetapkan kebijakan dan jadwal pembinaan terpadu puskesmas secara periodik. Berarti di sini diperlukan SK tim TPCB. Kemudian ada jadwal pembinaan, itu berupa dokumen. Nah, nanti akan ada wawancara yang akan dilakukan oleh surveyor. Kemudian C. Ada bukti bahwa Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota melaksanakan pembinaan secara terpadu melalui TPCB sesuai ketentuan kepada puskesmas secara periodik, termasuk jika terdapat pembinaan teknis sesuai dengan pedoman. Berarti ini ada dokumen bukti dan nanti akan ada wawancara. Kemudian D. Ada bukti bahwa TPCB menyampaikan hasil pembinaan, termasuk jika ada hasil pembinaan teknis oleh masing-masing bagian di Dinas Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota
dan memberikan umpan balik kepada puskesmas. Kemudian elemen penilaian yang E, ada bukti bahwa TPCB melakukan pendampingan penyusunan rencana usulan kegiatan atau RDA dan rencana pelaksanaan kegiatan puskesmas atau RPK yang mengacu pada rencana 5 tahunan puskesmas atau Renstra Puskesmas. Elemen penilaian F, ada bukti bahwa TPCB menindaklanjuti hasil pelaksanaan lokakarya mini dan pertemuan tinjauan manajemen puskesmas yang menjadi kewenangannya dalam rangka membantu menyelesaikan masalah kesehatan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat puskesmas. Kemudian elemen penilaian G, ada bukti TPCB melakukan verifikasi dan memberikan umpan balik hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan di puskesmas secara berkala. H, puskesmas menerima dan menindaklanjuti umpan balik hasil pembinaan dan evaluasi kinerja oleh TPCB. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas kriteria puskesmas harus mendapatkan pembinaan dan pengawasan terpadu dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dalam rangka perbaikan kinerja, termasuk peningkatan mutu pelayanan di puskesmas. Kita akan bertemu di video 533 untuk membahas tentang bab 2, penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat atau UKM yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif. Dan kita bahas dulu standar yang pertama, yaitu standar 2.1, perencanaan terpadu pelayanan UKM. Kriteria 2.1.1 yaitu perencanaan pelayanan UKM puskesmas disusun secara terpadu berbasis wilayah kerja puskesmas dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor sesuai dengan analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, data hasil penilaian kinerja atau capaian indikator kinerja puskesmas, termasuk memperhatikan hasil pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PISPK dan capaian standar pelayanan minimal atau SPM daerah kabupaten kota. Berarti pada slide video berikutnya kita akan juga mulai membahas PISPK dan SPM. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.